Ryomen Sukuna. What a wonderful era to be reawakened. Women and children are crawling everywhere like maggots. How marvelous! It'll be a massacre! Sukuna adalah villain dari anime Jujutsu Kaisen. Ya pastilah kalian semua udah pada familiar sama karakter ini cuy. Orang yang udah bikin Gojo jadi Kiko. Dia mengubah tubuhnya menjadi benda terkutuk dengan memindahkan jiwanya ke 20 jari setan. Lalu kemudian dia bangkit di era modern setelah MC kita yaitu Yuji Itadori memakan salah satu jari Sukuna. Plot twistnya ternyata ayah Yuji ini adalah reinkarnasi dari saudara kembar Sukuna. Dan bisa dibilang Yuji adalah keponakan sekaligus keturunan Sukuna. Nah ini adalah alasan mengapa Sukuna nggak bisa merasuki tubuh Yuji sepenuhnya cuy. Sukuna digambarkan sebagai pria janggung dengan 4 mata, 4 tangan, dan 2 mulut. Satunya di wajah, satunya lagi di perut dengan ukuran yang lumayan jumbo wah. Beliau juga sepertinya suka akan tato, terbukti dari banyaknya corak tato di sekujur tubuhnya dengan motif yang gak jelas mampus. Kepribadian Sukuna, dia itu egois, narsis, kejam, tidak bermoral, hedonistik, dan sangat sadis cuy. Bahkan paling parahnya, dia menyamakan manusia seperti belatung yang harus dibantai gitu. Ya, walaupun kesombongan dan narsisnya ini memang sebanding dengan kekuatannya, Sukuna disebut King of Curse atau Raja Kutukan karena energi kutukannya nggak bisa diukur. Dia adalah penyihir terkuat sepanjang sejarah. Di masa lalu, dia telah banyak membunuh para penyihir kuat sebelum akhirnya menjadikan tubuhnya sendiri objek kutukan dan berhibernasi. Di awal kebangkitannya di era modern, dia bisa sangat mudah menghabisi kutukan hanya dengan mengangkat tangannya. Semakin banyak jari yang dimakan, maka kekuatan Sukuna juga akan semakin gelo. Terbukti saat dia bisa mengalahkan Mahoraga, yang dimana pengguna 10 bayangan dan Sick S aja nggak mampu ngalahin Shikigami ini wah. Kesimpulannya, Sukuna itu adalah villain yang pure kejam. Kejahatan yang dia lakukan semata-mata hanya karena kesenangan cuy. Di sisi lain sombong, dia juga kuat dan itu menjadikannya sebagai salah satu villain terkejam sekaligus terbadas. Ketawa dulu Sukuna. Homelander. Oh, please. Oh, God. Oh, God. No. No God. The only man in the sky is me. Homelander, superhero narsis dari seri The Boys. Dia adalah pahlawan super terkuat dan paling terkenal dari perusahaan Quds International, sebuah perusahaan pengelola pahlawan super di bumi yang ternyata di balik layar adalah perusahaan korup cuy. Tidak hanya itu, Homelander menjadi pemimpin dari grup pahlawan super paling terkenal yang disebut The Seven. Di publik, Homelander terlihat seperti sosok hero yang sangat membenci ketidakadilan. Dia tampak ceria, sopan, dan ramah. Namun kenyataannya berbanding terbalik. Dia adalah sosok yang apatis, bodoh, kasar, egois, acuh tak acuh, kekanak-kanakan, kejam, tanpa ampun, sadis, psikopat, bermasalah, dingin, munafik, arogan, bermulut kotor, getir, dan yang terpenting, individu yang sangat kejam, egois, juga narsis. Kekuatan super yang gelo membuatnya buta mata sehingga memandang manusia lain lebih rendah dari dirinya. Dan itulah sebab mengapa ia nggak segan-segan jatuhin pesawat yang membunuh puluhan orang atau menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan cuy. Jadi Homelander itu sebenarnya cuma individu yang masih punya sifat kayak bocah cuy, yang segala kemauannya harus terkabul gitu. Nah tapi karena kenarsisannya ini bikin Homelander tampak keren. Ya bayangin tampilan Superman tapi kelakuan bangsat men. Kekuatannya bisa dibilang hampir sama seperti Superman pada umumnya. Dia bisa mengeluarkan laser dari kedua matanya, kekuatan fisik next level, dan tentu bisa terbang. Tapi tentu kalau diaduin sama Superman udah jelas modar nih Homelander. Judge Holden. He never sleeps. He says that he will never die. He dances in light and in shadow, and he is a great favorite. He never sleeps, the judge. He is dancing, dancing. He says that he will never die. Hakim Holden adalah villain utama dari novel Blood Meridian karya Cormac McCarthy. Digambarkan sebagai seorang pria bertubuh besar dengan tinggi hampir 2 meter, berkulit putih pucat, wajah mengerikan, berkepala botak, dan bahkan tidak punya sehelai rambut di tubuhnya. Lah, berarti nggak punya bauk bang? Yup, tapi di balik penampilannya yang mirip setan, dia adalah seorang yang sangat jenius dan ahli dalam berbagai bidang, seperti fisika, matematika, sejarah, politik, filsafat, dan bahkan seni musik.
Kejeniusannya ini semakin membuat karakternya terasa sangat mengerikan. Karena alih-alih Holden mempergunakan kejeniusannya untuk hal positif, dia mempergunakannya untuk melakukan kejahatan. Kejahatan Dajjal botak ini diantara lain pembunuhan massal, pembunuhan bayi, pemerkosaan terhadap wanita, anak-anak, bahkan pria dia gaskan entot cuy. Dan yang paling gede, kejahatan manipulatifnya. Holden pernah memfitnah pendeta sebagai penipu dan penjahat pedofil, hingga pada akhirnya pendeta itu dieksekusi di tempat. Tidak hanya itu, dia membunuh sisa anggota geng Glanton yang berhasil selamat setelah pembantaian oleh suku Yumas, yang dimana geng Glanton itu adalah rekannya sendiri cuy. Nah gilanya, semua kejahatan yang dilakukan Holden tanpa berlandaskan motif apapun selain kesenangan akan penderitaan. Bayangin, saking kebelet pengen membunuh, nih orang beli 2 ekor anak anjing terus ditenggelamkan gitu aja cuy. Koplok asli. Di dalam novel tidak diceritakan siapa sebenarnya Holden, dari mana dia berasal, apa tujuan dia, dan anak siapa ini. Saat terakhir kali kemunculannya di aula dansa, Holden lagi joget telanjang sambil bilang kalau dia tidak pernah tidur dan tidak akan mati. Wush, ngeri betul. M. I feel for humans at this micro instant. For you, hate. Elliot Master Computer atau lebih kenal dengan nama M adalah antagonis utama dari buku cerita pendek berjudul I Have No Mouth and I Must Scream karya Harlan Ellison yang juga diadaptasikan ke sebuah game dengan judul yang sama. M diceritakan sebagai mesin komputer atau AI yang terus berkembang hingga mempunyai kesadaran sendiri. M dirancang dengan kecerdasan yang melampaui nalar manusia serta kekuatan spek dewa. Namun ia tidak bisa lepas dari keterbatasannya, juga tak pernah bisa lepas secara fisik dari kekang abadi batuan subtart tempat prosesornya disimpan cuy. Karena keterbatasannya ini, M menjadi dendam kepada umat manusia. Ia menghancurkan seluruh umat manusia lalu menyisakan 5 orang agar M dapat terus menyiksa mereka selama mungkin. Kelima orang ini bernama Ted, Benny, Ellen, Gruisar, dan Nimdak. Landscape mental M terbagi menjadi 3 entitas Freudian, yaitu ID, Ego, dan Super Ego. ID adalah dorongan kekerasan dan hasrat gila M. Ego adalah pengetahuan terbesar dan semua data kemanusiaan M. Super Ego adalah pusat kecerdasan M yang sibuk meramal masa depan. Kepribadian M sangat keji dan brutal, baik tingkahnya maupun ucapannya nggak ada yang soft spoken wa. Kebenciannya terhadap umat manusia sangatlah besar. M membuat sebuah permainan untuk kelima orang yang tersisa hanya untuk melihat mereka kebingungan dan menderita. Dia juga tidak pernah membiarkan mereka menang. Ya, jadi intinya ketika salah satu dari kelima orang ini hampir menyelesaikan permainan, M langsung ngamuk dan ngejeblosin mereka ke penjara penyiksaan. Tah sia, mimpi buruk bagi para pengguna AI. The Q. The Q adalah ras alien nomaden kuno dan antagonis utama dalam buku evolusi spekulatif All Tomorrow, A Billion-Year Chronicle of the Mere Species and Mixed Fortunes of Man, ditulis oleh C.M. Kosemen yang juga dikenal dengan nama pena lamanya Nemo Ramjet. Q ini adalah kawanan spesies cerdas yang luar biasa kuat dan misterius, Wak. Digambarkan seperti udang atau capung dengan keempat sayap ditambah tentakel untuk merekayasa genetika tubuh manusia. Spesies ini merasa kalau diri mereka adalah penguasa dunia yang bebas melakukan apapun. Suku Q dapat dianggap sebagai makhluk genosida yang bersikeras menegaskan superioritas dan supremasi mereka atas segala hal. Mereka sangat sombong, invasif, kejam, dan bengis. Ego yang luar biasa ditambah hasrat untuk menjadi makhluk tertinggi di seluruh semesta, sampai-sampai mereka mengubah bentuk umat manusia menjadi makhluk-makhluk aneh hanya karena manusia punya kecerdasan yang setara dengan mereka gitu. Mereka juga pernah berkonflik dengan Star People yang pada akhirnya Star People ini dimusnahkan dan dijadikan makhluk aneh oleh kelompok Q. Nah, yang paling tragis dalam rekayasa genetikanya, Q tetap mempertahankan sebagian akal makhluk-makhluk yang telah dirubahnya jadi anomali. Bayangin kalian dirubah jadi berempat tapim terus akal dan ingatan kalian masih dipertahankan. Oh, tonggelo nggak tuh? Dari penulis mengatakan, dengan kemampuan mengendalikan dunia material ini, mereka mengemban misi religius yang mereka sendiri paksakan untuk menciptakan kembali alam semesta sesuai keinginan mereka. Sekuat dewa, Q memandang diri mereka sebagai pertanda ilahi akan masa depan. Namun kepatuhan yang membabi buta dan tanpa syarat telah menjadikan Q monster. Bisa dibilang awalnya mereka hanya ingin melindungi rasnya sendiri dari kekuatan ras mereka sendiri. Namun karena ketidakpatuhan dan tanpa adanya konsekuensi, mereka jadi menggila cuy. Ras Q punya beberapa kemampuan unik, di antara lain keabadian biologis. Menurut Sam Kosemen, Q tidak akan pernah menua. Kecerdasan, suku Q memiliki kecerdasan tingkat jenius berkat usia mereka yang lebih dari 1 miliar tahun.
tahun. Berkat itu, mereka berhasil menguasai seni manipulasi materi dan nanoteknologi. Manipulasi genetik, Q memiliki kemampuan untuk mentransmutasi dan mengubah materi genetik, lalu mengubah individu sesuai keinginan mereka sendiri cuy. Ya, alien capung ini memanglah sangat bangke. Gak tahu makhluk apa, asalnya dari mana, tiba-tiba invasi ke seluruh galaksi, terus ngerubah umat manusia jadi bentuk anomali. Dibilang most evil, Q ini memang sangat pantas kalau diberi gelar nomor 1. Griffith. Of the thousands of comrades and the tens of thousands of enemies, you're the only one who made me forget my dream. I sacrifice. Sosok malaikat namun berhati bangsat. Griffith adalah villain dari Berserk karya mendiang Kentaro Miura. Awalnya dia diperlihatkan sebagai seorang pria berpenampilan feminim dan sangat berkarisma cuy. Dulu dia bekerja sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran bernama Band of the Hawk. Kelompok tentara bayarannya ini dia bawa hingga menjadi prajurit reguler kerajaan dan Griffith menjabat sebagai Viscount. Namun zaman kemasannya ini berakhir dengan satu tragedi cuy. Saat Komandan Rider Band of the Hawk sekaligus teman terdekat Griffith sekaligus MC dari Berserk ya tugas lockout dari kelompok, Griffith mendadak blunder. Kedongannya ini dia mulai saat setelah Guts pergi. Dia diam-diam mendatangi Putri Charlotte lalu melakukan entot gratis semalaman. Keesokan paginya dia terciduk dan dijebloskan ke penjara oleh sang raja. Di dalam penjara dia disiksa habis-habisan selama 1 tahun hingga jadi cacat. Kemudian Guts beserta sisa pasukannya menyelamatkan Griffith. Keadaan Griffith di sini sudah bukan lagi parah dan tentu nggak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan secara total. Griffith udah fix hancur sehancur-hancurnya. Kemudian terjadilah satu momen yang disebut Eclipse, sebuah ritual reinkarnasi iblis dengan cara mengorbankan sesuatu yang berharga. Griffith yang mendapatkan tawaran dari para iblis auto langsung melakukan transaksi. Ya, dia mengorbankan semua teman-temannya cuy. Saat Griffith terlahir kembali menjadi iblis bernama Femto, dia melakukan tindakan paling gila yang melampaui nalar manusia. Ia memperkosa kekasih Guts tepat di depan mata Guts. Sebuah pemandangan yang sangat disturbing dan bikin emosi, bahkan sampai membuat ake-ake trauma cuy. Jika kamu ngikutin Berserk pasti tahu seberapa berambisinya karakter ini. Bahkan Griffith sampai mengatur cara kebangkitannya ke dunia fisik dengan wujudnya yang dulu hanya untuk menjadi seorang raja. Kayak maksud gua, lu tuh udah jadi setan, udah jadi penguasa dunia astral dengan banyak antek iblis. Tapi kenapa lu masih pengen jadi raja di dunia manusia? Emang asli sini, haus validasiin babi. Saat Griffith bertemu kembali dengan Guts di Bukit Pedang, Griffith berkata bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati mimpinya. Itu saja. Kalimat ini menandakan kalau Griffith tidak merasa bersalah atau menyesali perbuatannya cuy. Digambarkan seperti sosok suci, namun tingkahnya ini sangat busuk sekali. Griffith, may his name be forgotten forever. Johann Liebert. That's why I came back to life. But you've finally come to realize it now, haven't you? Only one thing's equal for all, and that is death. Johann adalah villain utama dari Monster karya Naoki Urasawa, pembunuh berantai berdarah dingin yang menganut filosofi nihilisme. Johann berideologi kalau hidup itu tidak memiliki makna dan satu-satunya yang setara dalam kehidupan manusia hanyalah kematian. Kekopetannya ini sudah ia tampakkan di umurnya yang masih kecil. Saat Johann masih berada di panti asuhan Kinderheim 511, dia memanipulasi semua anak-anak serta penjaga untuk saling membunuh. Dan Johann melihat semua pembunuhan itu sambil duduk seolah-olah sedang menyaksikan pertunjukan wayang. Ketika Johann diadopsi oleh sepasang sebaya, dia dengan tega membunuh orang tua angkatnya itu. Bahkan Johann menanamkan trauma psikologi pada saudara kembarnya yaitu Anna. Saat melakukan pembunuhan, Johann ini jarang sekali mengotori tangannya langsung cuy. Ia lebih sering memakai manipulasinya untuk menjebak seseorang ke dalam keputusasaan hingga pada akhirnya orang tersebut akan melakukan bunuh diri. Ketika orang melihat Johann, mereka memandangnya dengan penuh kagum. Namun ketika mereka punya sebuah konflik dengan Johann, mereka melihatnya sebagai monster. Yang bikin dia disebut monster bukan karena fisik atau kekuatan, tapi karena pemikirannya yang sangat berbahaya cuy. Pada awalnya tujuan Johann menghancurkan dunia dan dialah yang masih hidup saat dunia diambang kehancuran. Namun saat kembali menemukan buku The Nameless Monster, tujuannya berubah. Johann ingin melakukan bunuh diri dengan cara yang sempurna tanpa adanya jejak. Sebagian orang percaya kalau Johann adalah sosok Hitler berikutnya. Namun fakta mengatakan kalau ia lebih buruk daripada Pak Kumis itu. Dia tidak punya tujuan yang jelas dan entah apa yang dia inginkan sebenarnya cuy. Nah tapi anehnya para betina itu masih saja terpesona
terpesona dengan karakter Johan. Entah mereka yang kurang tahu seberapa jahatnya Johan atau memaafkan karena tampang ganteng Johan. Yang jelas intinya, fisik itu bisa menyelesaikan sebagian masalah besar dalam hidup.